Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'an safi'an lana yaumal qiyamah. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik fataqabbal du'aana walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini ya, karena sudah lama nggak turun hujan Pak Bu ya. Tapi insya Allah walaupun hujan belum turun, tetap Allah senantiasa turunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Kita bersyukur alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahim, bertolabul ilmi dalam rangka tolabul ilmi yang pada pekan Agustus kemarin saya tidak bisa hadir karena bersama Ustadz Dedi ikut sertifikasi ya, kegiatan cara mengajarkan baca Quran metode senyum. Saya tahu Ustadz Dedi sudah nyampein belum ya. Ya, sebuah pendekatan yang disampaikan oleh seorang guru bernama Buya Musnar Al-Minangkabau, karena memang beliau aslinya dari Padang, dikembangkan di Amerika dan beberapa negara Eropa, yang kemudian berinisiasi untuk setelah melihat fakta dan data bahwa 65% menurut Dewan Masjid Indonesia orang Indonesia tidak bisa baca Quran, dan ini cukup memprihatinkan. Itulah sebabnya beliau berinisiasi untuk mentransfer begitu bahasanya, ilmunya atau metodologinya, agar terjadi percepatan Indonesia bisa bebas buta Al-Quran ya. Sebuah konsep yang sejatinya secara pribadi alhamdulillah sudah saya coba bangun juga, hanya memang berbeda pendekatan. Kalau beliau menggunakan pendekatan senyum, saya menggunakan pendekatan batutah ya. Batutah itu bisa baca, bisa tulis, tahu arti dan hafal. Konsepnya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah saya ajarkan juga di Yayasan Nurul Hidayah Reni Jaya, dan sudah dipraktekkan di sekolah, termasuk di Sekolah Muhammadiyah Tahfidzul Quran di Pekalongan juga menggunakan pendekatan ini. Artinya saya mencoba bersinergi, membuka diri tentang kelebihan ya, karena saya sangat yakin setiap orang memiliki dan membutuhkan pendekatan yang berbeda ya. Kenapa? Karena pengalaman saya lebih dari 30 tahun mengajarkan Quran ya, karena kalau dihitung dari tahun 89 saya lulus pesantren, terlibat di dalam pendidikan, maka usia itu lebih dari 30 tahun ya. Karena di madrasah sendiri sebelum saya menikah itu sudah 10 tahun. Jadi artinya memang proses panjang. Semua orang memiliki
dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Itulah sebabnya saya mencoba membuka diri untuk belajar kepada orang lain terkait dengan pendekatan, dan alhamdulillah dari kegiatan kemarin juga mengkristalkan atau menguatkan bagaimana pendekatan yang seharusnya kita lakukan agar proses masyarakat yang buta Quran ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan Buya Musnar punya target di Indonesia 10 tahun karena beliau sudah punya rencana setelah 10 tahun di Indonesia beliau mau menetap di Inggris karena memang metodologi beliau ini sudah dikembangkan di beberapa negara, khususnya di Amerika yang sempat lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita yang biasa terkait dengan ayat-ayat sains ya. Dan ayat-ayat sains pagi hari ini saya akan merujuk kepada dua firman Allah, dua referensi. Yang pertama firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 72 dan kedua dari hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kita akan mulai dari hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah wa fi riwayatin fala yagrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Dan di dalam hadis yang lain selain dari sahabat Jabir bin Abdullah, hadis ini datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa isi hadis ini? Hadis ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yagrisu yang menanam gorsan, sebuah pohon, apapun pohonnya, ilakana kecuali apa saja ma'ukila minhu lahu sadaqah, apa saja yang dimakan dari tanaman itu oleh siapapun maka ini menjadi sedekah baginya. Wa masuriqa minhu lahu sadaqah, dan tidak ada satupun yang diambil tanpa izin atau dicuri dari pohonan itu kecuali curian itu menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Fayakula minhu insan, maka dengan sebab proses tersebut ya ada orang yang makan begitu, ada orang yang mengambilnya, bahkan ada juga orang yang berlindung di bawahnya ya. Ini semuanya wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Tidak ada seseorang pun yang mengambil manfaat dari tanaman itu, apakah tanaman itu nanti dipotong, di stek lalu ditanamkan, diambil begitu, atau diambil daunnya untuk sayur mayur atau apa saja, kecuali semuanya itu menjadi sedekah. Dan di dalam riwayat lain illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, selama pohon itu masih berdiri maka itu akan jadi sedekah. Bahkan kalaupun pohon itu nanti sampai kiamat, maka sampai kiamat akan jadi sedekah. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan dasar dari dari hadis ini adalah konteks lain apa yang bisa kita lihat. Nah, untuk menjelaskan hadis ini ya, hadis ini sejatinya mengupas tentang keluasan perspektif sedekah ya. Sedekah tidak hanya di dalam pengertian yang kita pahami, yaitu yang disebut dengan al-atiyatu lil muhtaj ala wajhi taqarib ilal khaliq wal ma'bud. Biasanya kita memahami sedekah itu adalah pemberian kepada orang yang membutuhkan dengan niatan litaqarrub, untuk mendekatkan diri
kepada Allah atau Tuhan yang menciptakan atau kepada sesuatu yang disembahnya. Nah, ini makna secara umum terkait dengan makna sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks sains yang menjadi framing kita di dalam membahas hadis ini sejatinya menjadi satu perhatian terkait dengan adanya fakta hari ini bahwa Indonesia, Jakarta, Jabodetabek khususnya, beberapa bulan ini kan muncul peringatan terkait dengan kadar polusi di Jabodetabek, di mana salah satu solusi yang ditawarkannya adalah memperbanyak tanaman pokok. Jadi konsep sedekah yang bisa diambil dari hadis ini terkait dengan pasokan oksigen. Kenapa? Di dalam Al-Quran memang tidak ada satu ayat yang secara letterlock membahas oksigen. Oksigen ini kan salah satu unsur yang mendominasi atmosfer kita. Walaupun sebenarnya tidak banyak. Kalau hitungan 100%, kalau saya melihat catatan-catatan yang ada, bahwa jumlah oksigen yang ada di atmosfer itu kurang lebih sekitar 21%. Ada banyak kandungan-kandungannya, ya. Yang lainnya ada hidrogen, ya, ada nitrogen dan macam-macam. Ya. Bahkan hal-hal yang terkait dengan karbon dioksida pun sebenarnya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara letterlock memang pembahasan terkait dengan oksigen di dalam Quran tidak disebutkan. Itulah sebabnya tafsir jarang mengangkat itu. Tapi kalau kita kembali kepada ayat-ayat sains yang dilihat, beberapa ahli tafsir kontemporer, ya, karena kajian ini muncul di kontemporer, Pak. Kalau di tafsir Mu'tabaroh, Ibnu Katsir, tafsir yang lain-lain begitu, ya, itu tidak disebutkan bagaimana membahas terkait dengan oksigen itu. Nah, di tafsir kontemporer merujuk kepada ayat-ayat sains misalkan yang ada, bahwa ternyata istilah oksigen itu tidak disebutkan secara letterlock. Tapi kita bisa telusuri yang pertama dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 72. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Ayat 72 ini adalah ayat yang bersifat istifham, pertanyaan. Ya. Pertanyaan dimulai dengan kalimat, apakah kalian yang menumbuhkan pohon-pohonnya ataukah kami yang menumbuhkannya? Munsyi'un itu dari kata nasya. Ya. Makanya kenapa ada orang mengatakan hati-hati kalau nulis insya Allah. Kalau nulis insya Allah, tulisannya nun dan shinnya digabung, bukan jika Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, in, alif dan nun dipisahkan dengan shin. In sya'a Allah. Itu jadi ada 3 kata. Kata in, sya'a dan Allah. Ada 3 kata. Tapi kalau insya Allahnya nun shinnya digabungkan, berarti insya Allah menjadi 2 kata, maka artinya bukan jika Allah berkehendak, tapi penciptaan atau pertumbuhan Allah. Maka hati-hati dengan tulisan. Ya, karena kalau insya'annya adalah dari nun shinnya digabung, berarti itu adalah bentuk masdar dari kata ansya'a yunsyi'u insya'an. Ya, yang di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 72 dibahasakan oleh Allah dalam 2 bentuk kata. Yang pertama fi'il madhi ansya'tu, sama bentuk isim fa'il al-munsyi'un, yang diartikan, diterjemahkan menumbuhkannya. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ayat ini
dengan ayat sebelumnya yang mengatakan afara'aitumun narol lati turun. Afara'aitum, tahukah kamu an-naro, api allati turun, api yang kalian nyalakan. Jadi ada koneksitas, ada hubungan antara api dan pepohonan. Mohon maaf, bukan api dan kayu-kayu ya. Karena kalau bahasa Arabnya kayu bakar itu khosyab. Khosyab itu kayu bakar. Tapi ayat ini mengatakan dengan kalimat syajar. Syajar itu apa? Syajar itu pohon. Ya. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cukup menarik ayat ini. Karena kembali saya sampaikan, tafsir-tafsir mu'tabarah ya. Itu tidak disebutkan detail tentang apa makna hubungan antara pohon dengan api. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa kemudian kajian-kajian yang dikaitkan dengan oksigen seakan-akan bukan kajian dari Islam. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara istilah oksigen sendiri di dalam kajian-kajian saintis itu pertama kali dimunculkan di tahun 1773 oleh Carl Wilhelm Scheele dan Joseph Priestley di Wittsheim tahun 1774. Nah, artinya apa? Artinya bahwa literatur-literatur yang secara spesifik pembahasan terkait dengan oksigen secara definitif memang tidak diungkapkan, walaupun Al-Quran ini sudah membahas atau dalam tanda kutip sudah mengingatkan. Dan ternyata tidak hanya di dalam surat Al-Waqiah saja Pak Ibu, kita temukan juga di dalam surat Al-An'am ayat 126. Di Al-An'am 126 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu kondisi. Apa kondisinya? Allah berfirman, "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Ayat ini secara definitif mengatakan bahwasanya ada perbedaan kondisi antara orang yang dimudahkan mendapat hidayah dengan orang yang dijauhkan dari hidayah. Orang-orang yang dimudahkan hidayahnya oleh Allah, Allah katakan yasraf sadrahu bil Islam. Dadanya berlapang. Ya, berlapang dada ketika dia menerima kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang dhayyiqan sadrahu atau sadrahu dhayyiqan, dadanya merasa sempit ketika menerima agama, ini ada isyarat, ada sebuah tanda dia sedang berada di dalam kesesatan. Lalu Allah menggambarkan keadaan sempitnya dada itu harajan ka'annama yas'adu bis sama, seperti orang yang naik di langit. Nah, naik di langit Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan di awal bahwa ternyata tingkatan atau kandungan oksigen di atmosfer kita ini berbeda-beda. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi bahwa jumlah material yang ada di atmosfer kita ini tidak hanya oksigen. Kalau saya membaca beberapa istilah, ya ini ada namanya argon 0,8, ada karbon dioksida, bahkan ada kripton ya. Dari kripton ini muncul kripto digital ya. Kemudian ada neon, ada sinon, ada hidrogen, ada kalium ya. Ada gas, oksigen. Jadi posisi atau komposisi di atmosfer kita, oksigen itu hanya 20%. Sisanya itu yang 80% ini adalah zat-zat material yang lain. Nah, yang ternyata tingkatannya di lapisan 1, 2, dan 3 itu berbeda. Makanya orang-orang yang kita lihat ketika mereka
mencoba membangun stasiun angkasa, mereka menyiapkan oksigen dari bumi yang dipadatkan, ya ada proses memang, karena ternyata Pak Ibu yang dirahmati Allah, oksigen ini tidak diproduksi oleh manusia, oksigen ini ternyata diproduksi oleh tumbuhan. Nah, dari penjelasan ini, maka ketika kita membahas tentang ayat-ayat yang yas'adu fis sama, kok nggak bisa napas? Karena memang kebutuhan oksigen kita semakin tinggi semakin berkurang. Kadar oksigennya berbeda dengan oksigen yang ada di daratan. Nah, ayat inilah kemudian ayat 125 surat Al-An'am juga dijadikan salah satu dasar kajian di era kontemporer ini, bahwa ayat ini sejatinya menginformasikan kepada kita tentang kebutuhan manusia terhadap oksigen yang di luar bumi itu terbatas. Makanya Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang eksplorasi hari ini terkait dengan kemungkinan ada tidaknya kehidupan di luar bumi, maka sejatinya Quran tidak mengatakan, ketika Allah mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, wahai manusia, di bumi kamu hidup, kemudian ke bumi kamu dikembalikan, mati begitu, dan dari bumi kalian dikeluarkan. Maka sejatinya Pak Ibu, tidak ada tempat yang representatif yang disiapkan oleh Allah untuk hidup manusia kita, yang bahasa biologinya disebut Homo sapiens, ya. Tidak ada tempat kecuali di bumi ini. Maka tidak perlu buang-buang duit, buang-buang anggaran untuk menggali di Mars, bisa nggak hidup, kan begitu. Hanya untuk bisa hidup di Mars, akhirnya yang di bumi dihancurin. Itu logika yang rusak, Pak. Kenapa cara berpikir? Bumi satu-satunya tempat yang disediakan oleh Allah Tuhan Maha Pencipta dirusak. Bikin kerusakan di Afrika, bikin kerusakan di Asia, bikin kerusakan di Timur Tengah misalkan, rebutan minyak, Irak diluluhantakan, rebutan minyak, kemudian Libya dihancurkan, rebutan sumber daya alam, kemudian Afghanistan sempat diacak-acak begitu, hanya untuk cari duit, untuk cari hidup di angkasa, padahal di angkasa di-close sama Allah. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini gambaran berpikir yang salah, atau mungkin bahasa tepatnya rusak. Kenapa? Karena menggunakan pendekatan rasional semata untuk memahami alam semesta ini tanpa pernah melibatkan pernyataan dari Allah Tuhan yang menciptakannya, yang dengan gamblang menyatakan dari bumilah kamu akan dibangkitkan. Dari bumi, di bumilah kamu hidup, ke bumi nanti kamu akan dimakamkan, dikuburkan. Kenapa kita merusak bumi? Makanya di dalam Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 41 Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Jadi kalau hari ini Pak Ibu, kalau kita menggunakan ayat 41 surat Ar-Rum sebagai cermin untuk memotret kenapa hari ini di Indonesia terjadi polusi yang sangat berat, itu pasti karena kebijakan yang salah ketika mengelola bumi yang ada di daratan Indonesia. Kan menjadi lucu Pak Ibu yang dirahmati Allah, hanya untuk program food estate namanya, menyediakan makanan-makanan untuk orang Indonesia, maka ribuan hektar hutan dipotong, pohonnya entah diambil sama siapa, lalu ditanami tanaman yang nggak sesuai dengan tempatnya, mangkrak.
Berapa triliun itu di sana? Nah, ini kan terjadi Pak ya. Nah, ini fakta. Nah, sama halnya Pak Ibu. Hari ini kita berharap agar tingkat polusi itu bisa dikurangi. Tapi yang digunakan adalah medianya adalah transportasi berbasiskan baterai. Sementara produksi baterai itu menggunakan kandungan alam yang digali habis-habisan, di Morowali habis-habisan. Bahkan alat pembakarnya adalah batu bara. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka bukan hanya merusak alam, tapi juga merusak pernapasan kita semua. Seakan-akan bahwa dengan peralihan dari transportasi yang berbasiskan BBM ke listrik, baterai, seakan-akan mengurangi kadar polusi. Ternyata tidak. Secara umum karena produksinya itu masih menggunakan sumber daya alam yang dieksploitasi. Nah, bahasa yang lebih tepat kalau kita menggunakan kalimat yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 41 tadi, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina. Nah, itulah sebabnya Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara ke masalah pokok, bagaimana dengan oksigen? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan dengan hadis tadi bahwa mamin muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang dia gerisu gorsan menanam sebuah pohon kecuali apapun yang dimakan, apapun yang dicuri, apapun yang yarza'uhu berkembang darinya itu menjadi sedekah sampai hari kiamat. Dan ternyata dari hasil kajian-kajian yang terkait dengan asal-usul oksigen tadi, sedekah yang terbesar Pak Ibu dari pepohonan itu bukan buahnya, bukan kayunya, tapi yang paling terbesar sedekah dari pepohonan adalah sedekah oksigen. Ini saya membaca satu penelitian yang cukup menarik Pak Ibu yang dirahmati Allah. Disebutkan begini, bahwa kalau kita bicara tentang kebutuhan oksigen, satu pohon sonokeling Dalbergia latifolia setinggi 10 meter itu bisa menghasilkan oksigen 207,33 kg per hari. Sementara satu pohon akasia menghasilkan oksigen 143,33 kg sehari. Maka dengan asumsi kebutuhan dan produksi oksigen satu pohon sonokeling mampu mensuplai, satu pohon sonokeling setinggi 10 meter Pak, itu bisa mensuplai kebutuhan oksigen 177 sampai 239 orang. Kita di sini ada berapa ratus orang ya Pak? Alhamdulillah, kalau subuh ribuan Pak ya. Nolnya hilang satu itu tidak masalah, yang penting hidupnya ribuan. Ya. Ini kalau untuk kebutuhan oksigen kita butuh alat bantuan Pak ya. Alat teknologi ini. Jadi sebenarnya Allah sudah siapkan. Nah, sementara untuk satu pohon akasia 100 bisa mensuplai 122 sampai 165 orang sehari. Kemarin saat COVID satu tabung oksigen itu harganya berapa ribu? Coba sekarang Bapak hitung. Pak, kalau kita ngitung hari ini hirup oksigen ya, kebutuhan kita berapa kali kan? Jadi kalau menurut the global oxygen budget and its future projection terbit di Bulletin Science pada 30 September sebutkan bahwa setiap orang dewasa, kita semua Pak Ibu,
itu membutuhkan 1,17 kg oksigen per hari. Lumayan Pak ya, kalau 1 kilonya harganya 500.000 Pak, kita hitung umur. Ada orang mampu bayar Pak? Demi Allah Pak, nggak ada satu orang kaya pun mampu beli oksigen. Makanya saya kadang habis pikir nih sama orang-orang pemegang kebijakan, pohon digundulin, diambilin macam-macam, Masya Allah. Itu berapa ribu hektar pohon di gunung yang diambil emasnya Pak? Itu berapa ribu hektar tuh? Makanya di Papua juga sudah mulai panas sekarang. Tapi kalau yang wilayahnya belum dieksploitasi model penggalian gunung emas begitu Pak ya. Kalau masih di daerah Manokwari begitu Papua Barat, itu hujan itu nggak bisa dihitung. Sekarang masih ada hujan Pak. Itu pengalaman saya beberapa kali ke sana, dikit-dikit hujan, dikit-dikit hujan. Ya. Karena memang belum eksploitasi tanamannya belum maksimal ya. Belum banyak pemotongan pohon-pohonan. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam 1 detik napas normal berjalan ya, kurang lebih 16 sampai 18 kali, sehingga dalam 1 helaan napas normal kita butuh 0,00081 gram oksigen. Masya Allah, 1 pohon bisa mensuplai 120 sampai 170 orang. Nah, inilah sedekah yang sangat mahal sebenarnya Pak Ibu. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dengan kalimat ketika terkait dengan api aja? Apa ra'aitumun narul lati turun? Apakah kamu tahu api yang kalian nyalakan? A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Surat Al-Waqiah itu menghubungkan antara api dengan pepohonan, karena api baru bisa menyala, yang salah satu fungsi membakar menjadi terjadi pembakaran adalah oksigen Pak. Kalau nggak ada oksigen, api nggak terbakar, nggak akan muncul api. Kan belum lama ini Pak Ibu yang dirahmati Allah, negara Amerika kalau tidak salah, ya kan? Mungkin Bapak Ibu lihat di tayangan YouTube atau apa, bagaimana kebakarannya dahsyat Pak Ibu. Orang menyebutkan Hawaii kalau tidak salah ya, Hawaii Pak ya. Itu dahsyat sekali Pak. Nah, sama sebenarnya, mohon maaf, kalau saya pernah ke Balikpapan Pak Ibu, ya, lewatin, mohon maaf, bukan Gunung Soeharto, apa itu Hutan Soeharto, mungkin Bapak pernah lihat ya. Itu saya pernah ngobrol sama drivernya, Pak, di sini kalau lagi musim kering Pak, ini api di mana-mana. Loh, kok bisa? Ternyata kandungan bawah di Bukit Soeharto atau tanaman itu adalah banyak mengandung batu bara. Itulah sebabnya kenapa eksploitasi gila-gilaan di sana, begitu. Dan itu juga disebut hutan lindung dalam rangka melindungi supaya jangan ada deforestasi atau pemotongan atau penggundulan hutan secara membabi buta. Nah, kalau itu pohon-pohon besarnya diambil, lalu yang muncul pohon-pohon tanaman kecil yang tidak bisa menahan laju panas, maka jadi api. Dan ini terjadi di beberapa negara yang berbentuk savana atau padang-padang savana begitu, tanamannya yang ribuan hektar sepanjang mata itu hanyalah rerumputan. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari hadis riwayat Imam Muslim ini kemudian muncul kesadaran, oh ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tanaman dan sodako, bukan hanya bicara sodako dalam perspektif yang sempit, kita ngasih
Karena banyak orang dikasih nggak merasa dikasih. Kan hari ini kita nggak merasa tuh difasilitasi oleh Yang Maha Kuasa terkait dengan oksigen. Baru kita merasa butuh oksigen ketika napas kita sudah mulai engap. Ya Pak ya? Baru tuh butuh banget oksigen. Nah oksigen itu di badan kita Pak, itu masuk ke dalam aliran darah, membawa, mengantarkan makanan. Kalau nggak ada oksigen kita nggak bisa tumbuh kayak begini Pak. Karena apapun yang kita makan itu tidak pernah menjadi energi kalau tidak didistribusikan oleh darah yang di dalam kandungan darahnya terdapat oksigen. Kan gara-gara kita kekurangan albumin Pak itu paru-paru kita bisa basah loh Pak, bocor. Ya. Saya baru paham ketika salah satu ikhwan saudara seperjuangan di bidang dakwah itu dideteksi katanya paru-parunya itu banyak air, disedot. Saya baca-baca kenapa. Ya. Jadi ada kandungan yang dibutuhkan oleh kita supaya bisa menjaga protein jangan sampai bocor, karena kalau terjadi kebocoran protein di badan kita Pak, salah satu efeknya adalah paru-paru kita akan terendam cairan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata makanan yang mengandung albumin tinggi dan itu tidak terasa ya, itu adalah ikan gabus. Maka banyak produk-produk sekarang muncul, ada produk ya, saya nggak sebut merek, itu produsen besar begitu, itu harganya itu lumayan mahal Pak itu. Satu strip isinya berapa? 10 di dalam satu packingan ada 4 atau kurang lebih 40, itu harganya bisa di atas 500.000. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi kebocoran protein? Protein kita tidak bisa terserap karena ada rongga-rongga yang menjadi pintu masuknya oksigen membawa aneka macam hal. Itulah sebabnya Pak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam air pun ada oksigen. Makanya kenapa ketika cairan-cairan kita tidak bisa terpilah dengan baik oleh badan kita di dalam badan kita, maka memunculkan tadi mestinya paru-paru kita penuhnya dengan penuh oksigen malah dipenuhi oleh air. Pak, biasanya mohon maaf nih kalau Bapak Ibu dengar, kalau orang sudah begitu biasanya angka kehidupannya itu semakin panjang atau semakin pendek? Rata-rata pendek Pak ya, Bu ya. Iya. Gak lama biasanya meninggal Pak. Ya. Masya Allah. Inilah yang kemudian Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya membaca ini ya betul, karena tadi bahwa kajian-kajian kalau kita membahas hadis Muslim tadi, bahwa ketika bicara sedekah biasanya perspektif kita hanya sebatas ini duit kasih ya, senyum sedekah. Padahal sedekah itu maknanya lebih luas sebagai bentuk apa? Sedekah itu kan dari kata sedekah yasduku, pembenaran. Jadi setiap amalan yang di sana mengandung muatan pembenaran atas ketetapan ketentuan Allah, maka di situ pasti ada sedekah. Saya ulangi lagi Pak ya. Sedekah itu adalah setiap amalan yang di sana mengandung nilai-nilai pembenaran atau tasdid, segala ketetapan ketentuan Allah pasti mengandung nilai sedekah. Pak Ibu, kenapa kita suami cari nafkah ngasih makan ke istri juga mengandung nilai sedekah? Kan? Karena ada nilai yang dibenarkan, pembenaran terhadap hubungan. Bahkan mohon maaf Pak Ibu kan, kita mendatangi pasangan aja kan jadi sedekah, betul kan? Kalau mendatangi yang lain kan jadi haram ya, betul kan? Jadi dosa.
Jadi seluruh kegiatan, amal, perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung pembenaran nilai-nilai ketentuan Allah itu pasti mengandung sedekah. Dan di antara sedekah yang seringkali kita tidak sadari adalah yang bersedekah, ya, itu bukan hanya kita, alam pun sejatinya bersedekah kepada kita karena alam mengikuti ketetapan Allah. Ya, alam sunatullahnya adalah ngikutin maunya Allah, kan begitu, bukan maunya kita. Kalau alam maunya kita, Pak, tanaman kita bingung ngaturnya. Gimana di tanah yang sama kita satu tanam cabai, satu tanam jagung, kok buahnya beda? Padahal tanahnya sama, ngolahnya gimana? Kagak mudeng Pak kita. Tapi karena alam mengikuti ketetapan Allah, dialah yang memisahkan apa yang akan dikonsumsi oleh tanaman tersebut, lalu menghasilkan buah. Kalau ngitung ukuran kita, kagak mudeng Pak. Nggak usah bedain antara cabai dengan jagung. Kejauhan Pak. Lah kita nanam pohon yang sama saja, sama-sama jeruk Pak. Yang sini agak asam, yang sini manis beneran. Coba ngitungnya pakai hitungan apa Pak? Bapak bisa hitung. Nah, jadi ketika alam memberikan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita, dalam konsep ketuhanan sejatinya itu adalah sedekahnya mereka. Tinggal masalahnya kita sebagai manusia yang diposisikan oleh Allah sebagai eksekutor atau dalam bahasa lainnya sebagai khalifah, mampu nggak menata agar alam ini on the track, berada di dalam jalurnya, sunnatullahnya, alam mengabdi kepada Allah, kita pun mengabdi kepada Allah. Karena kalau alam mengabdi kepada Allah, kita khianat, alamnya yang rusak pasti. Makalah muncul ayat 41 surat Ar-Rum tadi, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, pertanyaan terakhirnya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau ikut bersedekah terhadap oksigen? Maka beruntunglah Pak Ibu yang di rumahnya ibu-ibu yang rajin nanam. Sedekah Bu, gedein tuh pohon. Ya, sayang kan masjid-masjid kita pohonannya kurang. Kita lebih, mohon maaf nih Pak Ibu, kita lebih banyak, lebih suka memperbesar bangunan, memperbesar AC daripada memperbanyak pohon. Betul? Betul Pak ya? Mohon maaf Pak, silakan Bapak baca. Ada nggak efek buruk dari memperbanyak yang namanya AC-nya? Banyak Pak Bu ya, efek buruknya kan? Yang namanya efek apa namanya, istilahnya apa sebutannya, global warming, pemanasan global itu kan salah satunya jadi CFO yang ada di AC Pak ya. Nah, berarti Pak Ibu mohon maaf nih, kayaknya perlu juga dipikirkan cari ruangan tambahin tuh pohon di depan asalam ini. Supaya apa? Dosa yang dibuat kita memperbanyak AC, walaupun kita nyaman Pak ya, ada AC ya, itu seimbang dengan sedekahnya di luar. Gimana Pak? Kira-kira? Halo? Kayaknya agak berat juga ini. Bisa namanya. Nah ini kesalahan kita. Kita lebih memperbesar ruangan untuk mendinginkannya. Bukan berdasarkan sirkulasi dan sedekah oksigen. Malah kita mohon maaf, mencuri posisi haknya alam diambil oleh kita. Ini yang terjadi. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kaji kita pagi hari ini ya sudah suruh Pak ya. Nah, silakan jika ada yang mau disampaikan. Nah, kira-kira bagaimana? Tapi kembali saya memotivasi ya. Saya alhamdulillah kadang Mas beli pohon, ya antar aja karena dia ruangannya kurang ya.
Tapi silakan Bapak Ibu yang tanahnya masih banyak lega, yuk sedekah, bersedekah. Karena sedekah oksigen ini Pak Ibu mahal. Ila yaumil qiyamah Pak. Niatkan karena Allah. Bismillah. Pokoknya Pak Ibu, ini seringkali kesalahan kita. Pak Ibu, kalau Bapak Ibu punya tanaman yang berbuah di halaman rumah, lalu sebagian dahannya keluar ke jalan, Pak Ibu, itu haknya orang ya, bukan hak Ibu. Pak ya, itu sedekah Pak. Jadi kalau Bapak pohonnya ada buah mangga keluar, ya ambil orang, alhamdulillah, apa sedekah. Mencuri pun sedekah buat kita. Dan tidak dosa buat orang Pak, karena Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis tentang batasan-batasan, semua tanaman yang ke jalan itu milik orang jalanan. Ya. Maka berapa banyak pahala Bapak Ibu kalau pohonnya rindang keluar pagar, ada orang nongkrong ngadem, ya Allah pahalanya Pak, itu banyak Pak. Ya kan? Banyak, bukan ditebangin. Nah, ini orang pada ngiu di sini, nanaonan jadi pamali bisa ada, Pak. Jadi digedein prasangka atau kumaha. Nah ini bahaya Pak ya. Itu peluang sedekah. Silakan Pak Ibu yang dirahmati Allah, yang masih punya lahan banyak, lahan lebar ya. Dan kalau perlu masjid juga ditambahin, gitu kan. Jangan mengandalkan semata-mata pada AC-nya doang Pak Bu ya. Dan AC kalau salah pemeliharaan bukan adem, panas juga kan. Nah mungkin itu aja Pak Ibu yang dirahmati Allah tentang bab sedekah tanaman terkait dengan permasalahan oksigen. Silakan jika ada yang mau disampaikan, saya akhiri dulu sampai sini. Wa'alaikumsalam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akhir ini kita sering melihat di televisi bahwa media mengatakan negara terdekat, maksudnya India, sudah berhasil memberikan sertifikat guna. Dan yang kedua juga memberikan sertifikat kematangan yang kita tidak proses. Dan saya ketika sudah menjalan itu dan apakah silau itu, jadi jawabannya dengan kita sebenarnya begitu berbeda. Kedua, mengenai tujuan matahari, bahwa sebelum sampai ke matahari, berat keadaan. Kalau dia nggak boleh bagaimana? Dia dengan semua paling berbeda. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bikin saya bingung Pak Bu ya. Karena bulan itu kan bikin silau, bagaimana kita sampai ke sana kan gitu kan. Saya membaca banyak referensi Pak Ibu terkait dengan orang keluar angkasa ini sebenarnya di dalam dunia maya ini menjadi sesuatu yang debatable. Ada dua kelompok besar di dalam pemahaman, ada yang namanya flat earth dengan global earth. Flat earth ini bahwa bumi ini sejatinya datar, bukan bulat begitu. Terus kemudian bumi ini sejatinya adalah pusat segala kegiatan semesta. Jadi bumilah pusatnya, bukan matahari dan lain sebagainya. Ini diskusinya panjang sekali ya. Cuman dalam konteks ini saya hanya batasi saja bahwa apa yang dilakukan oleh India, ya ini kan sebenarnya India salah satu negara yang diproyeksikan dalam jangka 10 tahun ke depan itu bisa menyaingi China, menyaingi Amerika, dan memang tingkat pertumbuhan teknologi ini sangat tinggi. Beberapa mobil yang diekspor oleh Jepang ke Indonesia banyak juga basis produksinya di India selain China. Ya. Contoh mobil-mobil kayak Suzuki model Ignis itu bukan produksi asli Indonesia, itu build up dari luar begitu. India memang salah satu negara yang maju. Hanya permasalahan apakah tinjauannya tadi
eh, kalau namanya silau hari ini qadarullah wa masa'a, Allah betul-betul menunjukkan kuasanya kepada manusia. Betapa banyak manusia yang bisa membuat alat-alat yang menjadikan tidak silau. Ya. Lalu bagaimana alatnya? Nah ini seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi yang jelas bahwa teknologi itu sudah dibangun oleh India, termasuk bagaimana pendekatan ke matahari. Hanya saja kalau terkait dengan pertanyaan kedua terkait dengan matahari, memang ini juga masih dalam hitung-hitungan kalkulasi sainsnya bahwa tentu bukan pendekatan secara dekat ya, karena memang ada tahapan panas yang tidak memungkinkan materi apapun mendekati matahari kecuali akan hangus. Itulah sebabnya yang dicari bukan mataharinya, tetapi yang menjauhi matahari seperti ke Mars atau ke planet-planet yang lainnya, atau ada yang berupaya di luar sistem tata surya kita. Nah dari sini bisa kita pelajari bahwa sejatinya kembali ke ayat, kalau kita membaca ayat-ayat Allah, contoh di dalam surat Fussilat saja, ketika Allah katakan sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, sesungguhnya kami akan tunjukkan tanda-tanda kuasa kami di semesta. Nah al-afaq ini tafsir kontekstualnya adalah seluruh anasir di luar bumi itu adalah afaq, semesta. Itu apa? Bisa sistem tata surya, bisa di luar tata surya kita. Nah dari situ sebenarnya menjadi stimulasi kita bagi kaum muslimin untuk semakin kembali ke Quran. Hanya saja sebagaimana saya sampaikan di awal, kita ini suka salah kaprah. Ke planet nyari-nyari hidup. Kenapa? Orang bumi kata Allah kalian hidup. Kenapa tidak makmurkan bumi saja? Negeri ini dirusak oleh orang-orang yang berpikirnya terkadang terlalu global, ingin kaya Tuhan, ingin menguasai semesta. Padahal Allah sudah katakan, di bumi kamu tinggal, di bumi kamu hidup, ke dalam bumi kamu akan dikembalikan, dari bumi kamu dikeluarkan. Jadi dalam pandangan futuristiknya atau dalam pandangan kajian-kajian terkait dengan sesudah kematian, bumi yang kita tempati adalah padang mahsyar yang akan kita tinggali setelah kematian nanti. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah menganjurkan kalau kita bisa meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Kenapa? Karena begitu dibangkitkan di padang mahsyar nanti, kita tidak jauh dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya lebih cenderung, yuk maksimalkan perbuatan amal soleh kita di bumi supaya bumi ini bisa mensejahterakan. Jangan kejar yang lain, buminya dirusak. Jadi kalau Hindu atau Buddha kalau India kan basisnya Hindu. Jadi bisa jadi mereka termotivasi hanya aspek saintisnya saja tanpa dengan mengabaikan ayat-ayat Allah. Mungkin itu saja tanggapan saya, saudara ya. Mungkin nanti bisa diskusi secara intens, secara pribadi terkait dengan masalah ini. Kita ada lagi. Waalaikumsalam. Salah satu waktu di mana bisa yang mengalami orang yang pakai protokol misalnya. Nah terus di secara hukumnya bisa manfaatnya bisa ada bisa manusia bisa apa itu secara hukum ini gimana sih? Menurut saya saya sekolah tapi di bawah Mohon diulang Pak, poinnya hukum fikih menanam pohon terus merusak bawah atau gimana? Misalnya tanahnya kosong. Tanah kosong. Tanah di sana kosong. Tapi kan itu normal setelah pohon yang kita buatnya. Nah itu setelah hukum fikihnya kita ambil dua pohon. Boleh atau tidak? Oke. Jadi begini Pak Ibu, terima kasih. Menanam pohon, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu ada satu hadis yang melarang kita membiarkan tanah. Kalau punya tanah jangan dibiarkan, karena kalau tanah dibiarkan lalu tumbuh pohon, maka itu bukan lagi kewenangan dia. Hak secara fikih, artinya tadi secara fikih, sejatinya kalau ada orang mengambil sesuatu dari tanaman-tanaman yang tidak dipelihara oleh orang, hukumnya adalah halal, boleh. Kecuali
Di tanaman itu dibikin pagar secara khusus, ada larangan Anda masuk ke dalamnya. Berarti itu sudah ada akses kepemilikan. Dan yang klaim melarang orang untuk datang kepadanya. Tapi kalau tidak dipagari, tidak diinikan, ada tanaman, lalu orang mengambil manfaat, sejatinya boleh. Ya, hukum asalnya karena apa? Karena dia ada hadis yang secara umum, manusia berserikat dalam banyak hal. Ada tanaman, ada air, ya, ada api. Nah, itu yang menjadi sebab bahwa pada dasarnya klaim-klaim secara sepihak terhadap sumber-sumber kehidupan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah. Makanya harus diakomodir dengan sistem hak kepemilikan. Jadi kalau kita temukan pohon kayak tadi, kayak Bapak tadi ada pohon atau Bapak nanam pohon di semak ini dari ini tanah orang pernah dimanfaatkan. Bapak tanamin pohon aja, lalu diambil manfaatnya, itu sedekah luar biasa, Pak. Ya, tinggal bagaimana mengkomunikasikan kalau tiba-tiba datang klaim. Wah, itu karena saya. Loh, saya hanya nanamin doang, Pak, buat memanfaatkannya. Dan itulah yang sekarang sudah mulai digagas oleh beberapa komunitas yang mencoba memanfaatkan tanah-tanah kosong yang tidak digarap. Itu sedekahnya luar biasa, Pak. Jadi secara fikih kalau kita bicara hukum muamalah, al-aslu fil muamalah riba. Hukum asal tentang hubungan manusia dengan manusia itu ada hukum asalnya boleh. Kecuali kemudian kalau ada hak-hak yang diambil secara paksa itu menjadi haram. Jadi hukum asalnya dalam fikihnya mubah, Pak. Itu aja, ya. Baik, Pak Ibu, sampai di sini kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.